Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Felian, saya dari kelas PIJ. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ulumul Hadis. Materi yang pertama yaitu pengertian Ulumul Hadis menurut para ahli dan menurut pendapat saya. Yang pertama, menurut Saiful Hadi. Menurutnya, ilmu hadis atau ilmu hadis ialah segala ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis. Baik hal tersebut berkaitan dengan periwayatannya, materi, dan matan yang dianggap penting, karena semua itu tidak terpisahkan satu sama lain. Kedua, menurut Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, sebagai tokoh yang menjadi perintis pertama dari ilmu ulumul hadis, ia berpendapat bahwasannya ulumul hadis didefinisikan bersifat parsial, karena di dalam materinya terdapat ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis dan juga perawinya. Dari pendapat para ahli yang telah saya sampaikan, maka saya berkesimpulan bahwasanya ulumul hadis ialah ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Selanjutnya ialah tujuan dan kegunaan mempelajari ulumul hadis. Tujuan dari mempelajari ulumul hadis ialah untuk mengetahui atau memilah apakah hadis-hadis tersebut sahih atau lain sebagainya. Atau lebih tepatnya mengetahui apakah hadis tersebut sahih, hasan, ataupun do'if, hadis tersebut kuat ataupun lemah. Manfaat dari mempelajari ulumul hadis ialah agar kita dapat mengambil isi maupun makna dari hadis tersebut lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu yang bagian A, mengenai hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang sangat banyak dan mustahil bagi mereka untuk berdusta atas hadis tersebut, dan sanadnya bersambung dari awal hingga akhir. Periwayatannya disandarkan kepada indrawi penglihatan maupun pendengaran secara langsung. Selanjutnya ialah materi yang kedua pada bagian B. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang lafaz-lafaznya sama antara semua para perawinya, baik itu secara hukum maupun maknanya. Contohnya sebagai berikut. Sedangkan hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya, ataupun satu makna yang umum. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, materi yang ketiga pada bagian A-nya itu ialah pengertian dari hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama ialah hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya sehat, benar, sah, sempurna, selamat, dan tidak sakit. Kalau secara istilah, hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan dhabitnya kuat, serta tidak ada syaz maupun ilat di dalamnya. Yang kedua ialah hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, di mana sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit, serta tidak terdapat syaz maupun ilat di dalamnya. Namun perbedaannya dengan hadis sahih ialah kedhabitannya, di mana kedhabitan dari hadis sahih itu lebih kuat daripada hadis hasan. Jadi hadis hasan dhabitnya lebih lemah daripada hadis sahih. Jadi dapat dikatakan bahwasanya hadis hasan berada di bawah tingkatan dari hadis sahih. Kalau menurut Imam Tirmizi, hadis hasan ialah hadis yang tidak berisi informasi bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain ataupun Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Terakhir ialah hadis dhaif. Hadis dhaif artinya hadis yang lemah. Lemah di sini secara maknawi. Atau juga bisa disebut hadis dhaif ialah hadis yang tidak terdapat sifat sahih dan juga hasan di dalamnya. Atau bisa juga disebut sebagai hadis yang kehilangan salah satu syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Meskipun begitu, hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu maupun hadis palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawinya tidak dhaif dalam hafalannya ataupun kredibilitasannya. Atau bisa dikatakan ada silsilah sanad yang terputus. Baik, selanjutnya materi yang ketiga pada bagian yang B, yaitu hal-hal yang melatar belakangi kenapa hadis tersebut bisa dikatakan hadis sahih, hasan maupun hadis dhaif. Baik, yang pertama, hadis tersebut bisa dikatakan sahih apabila memenuhi 5 kriteria ataupun 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya dhabit dalam artian kuat dalam hafalan dan juga catatannya. Yang ketiga, periwayatnya bersifat adil. Yang keempat, tidak ada terdapat syaz.
Syaz dalam artian hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih unggul dalam sikoh. Yang terakhir, tidak terdapat ilat. Ilat di sini maksudnya kecacatan dalam hadis tersebut, baik itu cacat yang tersembunyi maupun cacat yang tampak secara jelas. Selanjutnya, suatu hadis dapat dikatakan hasan apabila memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tidak berat sebelah. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang hafal atau dhabit, tetapi tingkat kehafalannya tidak sekuat hadis sahih. Bisa dikatakan tingkat kehafalannya berada di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat syadz. Yang kelima, tidak terdapat ilat. Kurang lebih hadis hasan sama dengan hadis sahih, hanya bedanya terletak pada tingkat kehafalan dari perawinya. Dan yang terakhir, hal yang melatar belakangi suatu hadis bisa dikatakan hadis dhaif. Ada 2 hal pokok yang menyebabkan suatu hadis tersebut dikatakan hadis dhaif. Yang pertama, karena terputusnya sanad. Yang kedua, karena sebab ain dari terputusnya sanad, seperti cacatnya perawi hadis dan juga keganjalan daripada matan hadis. Selanjutnya yang terakhir, nomor 3 bagian C, yaitu kehujahan suatu hadis atau hadis tersebut dapat dijadikan suatu sandaran hukum. Pertama, kehujahan hadis sahih dalam hukum Islam. Para ulama termasuk ahli hadis maupun ahli usul fikih yang pendapatnya dapat dijadikan suatu pegangan mengatakan bahwasanya hadis sahih dapat dijadikan hujah dan wajib diamalkan. Baik itu rawinya seorang diri maupun ada rawi lain yang meriwayatkannya secara bersama. Hadis sahih wajib diamalkan dan dijadikan acuan kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, kehujahan hadis hasan dalam hukum Islam. Meskipun hadis hasan keabsahannya berada di bawah hadis sahih, namun hadis hasan juga dapat dijadikan hujah dalam beramal maupun berakidah. Hasan juga dapat dijadikan suatu sandaran hukum dalam menentukan suatu hukum. Para ulama hadis, usul fikih maupun fuqaha sepakat atas kehujahan hadis hasan ini. Di hadis hasan dapat dijadikan pedoman dalam beramal. Yang terakhir, kehujahan hadis dhaif dalam hukum Islam. Berbeda dengan hadis sahih dan juga hadis hasan, keabsahan dari hadis dhaif ini diragukan. Begitu pula dengan kehujahannya. Atau bisa dikatakan sebagai dalil suatu hukum, hadis dhaif ialah hadis yang lemah. Oleh karena itu, mengutip pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis dhaif dapat dijadikan suatu dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tingkat kedhaifannya tidak parah. Yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Yang ketiga, ketika kita mengamalkannya, kesabitannya. Dikarenakan kehujahan dari hadis-hadis tersebut telah disepakati oleh para ulama, para ahli usul fikih dan ahli hadis, maka saya pun juga menyetujuinya atau sepakat dengan para ulama yang telah saya sebutkan tadi, baik itu dalam syarat-syaratnya maupun kehujahan dari suatu hadis.